Tahap pertama adalah persiapan alat dan bahan. Untuk alatnya, di sini sudah ada 2 aqua cup yang diberi nomor, ada roll, ada cutter, dan juga stopwatch. Dan untuk bahannya, di sini sudah ada 2 tumpuan bayam berduri, warna makanan berwarna merah, vaselin, dan juga air. Setelah menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu prosedur mounting. Nah, pertama-tama di sini kita akan melakukan pemotongan pada bagian pangkal batang dari tumbuhan bayam berduri yang telah kita sediakan dengan menggunakan alat berupa cutter. Nah, seperti ini. Oke, tumbuhan satu telah kita lakukan pemotongan, dan tumbuhan kedua juga kita lakukan pemotongan seperti ini. Nah, inilah hasil setelah dilakukan pemotongan. Langkah selanjutnya, dikupas tipis bagian kulit dari pangkal batang sekitar 3 cm dengan menggunakan alat berupa cutter. Oke, inilah hasil pengupasan yang kita lakukan tadi. Setelah dilakukannya pengupasan, selanjutnya kita akan mengoleskan vaselin pada masing-masing tumbuhan. Nah, untuk tumbuhan pertama kita akan oleskan vaselin pada bagian pangkal dari batangnya seperti ini. Dan untuk tumbuhan kedua kita oleskan vaselin pada seluruh bagian pangkal dari batang yang telah kita kupas tadi. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah ada larutan eosin dengan kepekatan yang telah ditentukan sebelumnya, yang merupakan campuran dari warna makanan berwarna merah ditambahkan dengan air. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan masing-masing tumbuhan ke dalam larutan eosin berdasarkan nomor tumbuhannya, dimana untuk tumbuhan 1 akan dimasukkan pada aqua cup nomor 1, dan untuk tumbuhan nomor 2 akan dimasukkan pada aqua cup yang nomor 2. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Nah, setelah 30 menit, selanjutnya kita angkat kedua tumbuhan. Oke, dan selanjutnya kita akan melakukan pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui ketinggian larutan eosin setelah 30 menit perendaman pada masing-masing tumbuhan. Nah, ini adalah tanaman pertama dengan perlakuan penambahan vaselin pada jaringan silem dan didapatkan ketinggian eosin mencapai 22 cm. Dan untuk tanaman kedua dengan perlakuan penambahan vaselin pada jaringan floem didapatkan tingginya larutan eosin setelah 30 menit perendaman sebesar 34 cm. Bisa dilihat. Nah, setelah tadi kita melakukan pengukuran dan didapatkan data, kita masuk tahap ketiga, yaitu perhitungan. Nah, di sini di bagian atas sudah ada data hasil pengukurannya. Namun di sini perlu pengubahan satuan dari cm per menit menjadi mm per detik. Nah, adapun rumus mencari laju transportasi zat hara, yaitu V sama dengan tinggi larutan eosin per waktu dengan satuan mm per detik. Nah, pertama-tama kita akan menghitung nilai TZH pada temuan pertama dengan perlakuan penambahan vaselin pada jaringan silem.
Nah, di sini diketahui tinggi larutan eosin 22 cm, kemudian diubah menjadi milimeter dengan mengalihkan 22 kali 10 menghasilkan 220 mm. Nah, untuk waktu perendaman sama dengan 30 menit diubah menjadi detik menghasilkan 1800 detik. Dan untuk nilai TZH-nya kita akan membagikan 220 mm per 1800 detik menghasilkan 0,122 mm per detik. Lanjut untuk tumbuhan kedua dengan perlakuan penambahan vaselin pada jaringan floem. Nah, di sini diketahui tinggi larutan eosin 34 cm, kemudian dikonversi menjadi milimeter sama dengan 340 mm. Selain itu, waktunya adalah 30 menit, dikonversi menjadi detik menghasilkan 1800 detik. Dan untuk mendapatkan nilai TZH-nya dibagikan 340 mm bagi 1800 detik menghasilkan 1,188 mm per detik. Berikut adalah data hasil perhitungan nilai transportasi zat hara pada masing-masing tumbuhan bayam berduri dan dilakukan perendaman pada larutan eosin selama 30 menit. Adapun kesimpulan pada praktikum transportasi zat hara, yang pertama, transportasi zat hara adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat hara ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, secara umum proses transportasi zat hara dibedakan menjadi dua, yaitu pengangkutan air dan garam mineral di luar pembuluh pengangkut atau ekstravaskular dan pengangkutan air melalui pembuluh pengangkut atau intravaskular. Yang ketiga, berdasarkan praktikum yang dilakukan, dijumpai bahwasanya nilai TZH pada tumbuhan satu nilainya lebih rendah dibandingkan dengan nilai TZH tumbuhan kedua. Hal ini dikarenakan pemberian vaselin yang berbeda pada masing-masing tumbuhan. Pada tumbuhan pertama, vaselin diberikan pada pangkal batang sehingga silen tertutupi. Sedangkan pada tumbuhan kedua, vaselin diberikan pada bagian yang dikupas sehingga floem tertutupi. Maka berdasarkan hal ini, jelaslah bahwa TZH pada tanaman lebih besar melalui jaringan silen dibandingkan floem.